Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami ingin perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Dai SPDI, nomor NEM PPG 210258897 dari LPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi sebagai guru agama Islam UPTD Gedong 9 Gedong Tataan dengan materi Kurikulum Merdeka kelas 5 tema tentang ibadah haji. Demikianlah perkenalan ini kami buat. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, kencang depan, gerak, siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersyukur, Allah selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Ya, selanjutnya adalah kita membaca doa seperti biasa. Setiap mau kita belajar, aktivitas belajar, kita baca doa karena dengan berdoa nantinya kita akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak kita kelompok 1 silakan untuk berdoa, maju ke depan. Cut. Semuanya siap? Siap. Beri salam kepada Pak Guru. Mari teman-teman kita baca doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Hari ini kita absen dulu. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Bapak cek satu persatu ya. Aska, Andika, Hadir, Pak. Alif, Hadir. Askaka, Hadir. Alia, Hadir. Akila, Hadir. Adilia, Hadir. Akbar, Hadir. Baim, Hadir. Chelsea, Hadir. Fernanda, Hadir. Fatih, Hadir. Fikri, Hadir. Ihsan, Hadir. Kaisa, Hadir. Nata, Hadir.
Rofi, Hadir. Nadine, Hadir. Viola, Hadir. Safran, Hadir. Yolanda, Hadir. Reva, Hadir. Sakira, Hadir. Raisa, Hadir. Satio. Hadir. Alhamdulillah kita hadir semua. Dari pembelajaran haji adalah kita meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji yang benar. Kemudian yang ketiga menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji. Jadi ada 3 tujuan dari materi kita tentang ibadah haji. Maka kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita yaitu tentang ibadah haji. Sambil kita lihat ke depan biar adik-adik paham dan mengerti. Ibadah haji pengertiannya, kata haji berasal dari bahasa Arab haja yuhaju hajun yang berarti kosoda, yakni bermaksud berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah. Jadi secara bahasa ibadah haji itu adalah berkunjung. Bisa dengar? Berkunjungnya kemana? Ke Ka'bah atau Baitullah. Itu secara bahasa. Secara bahasa haji adalah berkunjung atau berziarah kemana? Ke Ka'bah. Kemudian secara istilah kita mengatakan bahwa melaksanakan serangkaian ibadah haji dengan kuat secara fisik, kemudian juga finansialnya juga kuat. Itulah ibadah haji yang dilakukan secara berurutan. Nah, itulah pelaksanaan ibadah haji secara istilah. Maka konsep dasarnya ibadah secara pengertian haji sekali lagi adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau Bapak tanya rukun Islam yang keberapa naik haji? 5. Kelima, pinter, tepuk tangan dulu. Jadi ibadah haji termasuk rukun iman yang ke 5. Kemudian kalau kelas 1 apa kalian ingat ada nyanyian tuh rukun Islam. Katakan rukun Islam yang pertama syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua sholat. Ketiga zakat. Keempat puasa. Kelima naik haji bagi yang mampu. Hus. Itu di TK. Tapi kalian sudah kelas 3 mungkin udah kelas 5 berarti sudah mulai berubah. Ya, intinya nyanyian-nyanyian itu selalu ditanamkan masih dasar. Kemudian setelah itu kita akan menjelaskan tentang syarat wajib haji. Syarat wajib haji pertama adalah Islam. Jadi harus Islam. Pak, kalau misalnya yang nggak Islam boleh nggak Pak naik haji? Tidak boleh. Harus Islam dulu bisa naik haji. Beda ibadahnya. Ahimtum. Nah, kok nggak ingat? Ahimtum. Ahimna. Selanjutnya adalah balik. Balik ini adalah sudah dewasa, anak sudah dewasa dan juga sudah bisa membedakan antara yang salah dan benar. Itu sudah balik. Kemudian berakal atau sehat, dia bisa naik haji. Ini adalah syarat wajib. Yang terakhir adalah mampu atau bisa. Yang terakhir ini yang banyak. Yang mampu kesehatannya, yang mampu duitnya juga. Karena ibadah haji pakai duit. Biayanya besar. Secara fisiknya juga harus kuat. Itulah syarat wajib haji. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa. Yang kompak, kira-kira udah bisa dipahami nggak? Bisa. Kemudian kita masuk selanjutnya adalah tentang rukun haji.
Rukun haji adalah pertama ihram. Ihram ini, dengerin ya. Ihram ini adalah semua yang sekarang yang sudah nyampe ke Mekah pakai baju ihram, pakai baju putih. Pernah nggak dilihat nggak gambar Ka'bah dengan orang pakai baju ihram? Nah, dia pakai baju putih cuma sehelai, nggak pakai apapun kecuali ihram. Itu namanya. Kemudian setelah pakai ihram niat ibadah haji. Itu ihram. Setelah itu wukuf di Arafah. Ya, wukuf dia nanti keliling Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Di Ka'bah itu dikelilingi sama orang yang ibadah haji. Itu namanya rukunnya. Dari di Ka'bah itu, kalau yang membuat Ka'bah, Bapak ingatin sekali lagi, yang membuat Ka'bah pertama adalah Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, biar kalian ingat, bicara Ka'bah yang membuat pertama kali adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian cara wukuf di Arafah itu dimulai sampai 7 kali berkeliling. Apa yang dibaca? Labbaik Allahumma labbaik innal hamda wal mulka la syarika labbaik. Terus sampai 7 kali. Labbaik Allahumma labbaik. Pernah ngeliat di TV? Jadi keliling Ka'bah sampai 7 kali. Dari awal startnya dari Hajar Aswad. Kemudian nanti 7 kalinya mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan tentang rukun haji. Untuk selanjutnya kita berekspres, kita melakukan ex-rating dulu. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Untuk selanjutnya kita akan pembagian LKPD. Jadi ini kita kerjakan tentang soal-soal. Nanti kita sambil berpikir, bertanya sama kawannya karena ini adalah kelompok. Tidak banyak soalnya, yang penting jawabannya benar. Pak Hitung, nanti Bapak bagikan lembaran-lembaran soalnya ke masing-masing kelompok sambil bertanya, berpikir apa yang akan diisi. Bapak bagikan dulu ya. Kemudian nanti isinya di sini ya, diisi di kertas ini ya. Nah, jawabannya cuma 2, apa soalnya cuma 2, diisi di kertas, ya. Ya. Terus jangan lupa nama kelompoknya ya. Ya kelas 5, kelas 5 aja. Udah nggak apa-apa. Nah. Langsung jawaban ya. Apa?
dimusyawarahkan. Nanti satu persatu ketuanya maju ke depan membacakan, mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Makanya sekarang boleh individu dulu, setelah selesai baru kita ngobrol nih yang benar ditambah atau tidak ya, atau gimana ya. Ya, ada yang belum jelas nggak anak-anak? Ada yang mau nanya, nomor berapa? Nomor 1. Ya, nomor 1 itu tentang pengertian ibadah haji. Jadi dijelasin seperti biasa yang Bapak jelasin tadi, tinggal diingat, kemudian dimusyawarahkan, kemudian ditulis, baru nanti selesai berkelompok musyawarah, baru nanti maju ke depan satu-satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Japran, ingin menyampaikan hasil kerjasama dari kelompok 1. Yang pertama tentang mengapa wajib haji bagi umat Islam. Karena haji adalah ibadah yang membutuhkan kemampuan finansial, fisik dan spiritual yang benar. Kemudian yang selanjutnya ada bagaimana nilai-nilai ibadah haji yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kesabaran. 2, kesederhanaan. 3, kebersamaan. 4, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih ya. Kumpulin ya, kelompok kumpulin ya. Kasih kabar. Sudah selesai, tinggal kesimpulannya dari awal. Apa materi kita dan tujuan kita dalam belajar tentang ibadah haji. Jadi intinya bahwa ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam, terutama bagi yang mampu dalam hal fisik, mampu dalam keuangan, karena itu adalah perintah Allah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Maka umat Islam harus berangkat naik haji. Mudah-mudahan adik-adikku semua, anak-anakku semua besok sama Bapak Guru kita bisa naik haji semua. Amin ya Robbal. Jadi biar kita semangat, kita bisa melihat bahwa kenapa dengan haji itu pertama yang dibangun adalah motivasi kita adalah toleransi, karena bagaimanapun tetap kita bersatu padu. Kemudian kebersamaan dibangun, tidak melihat dari suku mana. Dengan adanya ibadah haji, yang hitam yang putih duduk sama rata di hadapan Allah, sama-sama pakai baju ihram, dan sama-sama juga lempar jumroh, sama-sama juga memotong sebagian rambut, tertib melaksanakan rukun-rukun ibadah haji. Jadi kita membuat semangat, kenapa? Dengan ikhlas kita selalu beribadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita selesai dalam pembelajaran ini, maka mudah-mudahan kata penutup saya, mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Kepada adik kita silakan untuk membacakan doa penutup. Silakan. Semuanya siap? Siap.